Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Hima AE. Perkenalkan, saya Indah sebagai MC yang akan memandu acara. Untuk podcast kali ini, kita akan berbincang bersama Kak Rifki. Halo Kak Rifki, apa kabarnya nih Kak? Halo, alhamdulillah kabar baik. Oke, bolehkah perkenalkan diri dulu supaya teman-teman tahu siapa narasumber kita pada podcast kali ini? Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifki. Dulu juga pernah kuliah di kampus AK, baru banget lulus kemarin 2022. Di Hima pernah menjabat sebagai anggota Departemen Riset tahun 2019-2020 dan pernah menjadi Ketua Hima tahun 2021-2022. Saat ini kesibukan saya sih, saya bekerja di Equity Sekuritas Indonesia. Oke, baik Kak. Sebelumnya, buat teman-teman yang butuh edukasi seputar investasi, keuangan, pasar modal, bisa berkunjung ke Instagram Hima Analis Efek. Bisa juga ke YouTube-nya Hima AS, Stockbit, dan juga LinkedIn-nya Himpunan Mahasiswa Analis Efek. Oke, teman-teman boleh juga nih follow, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, Kak, untuk podcast kali ini kita akan mengusung tema resesi. Resesi ini kan udah dibicarakan ya, Kak, bahkan dari akhir tahun kemarin. Kalau definisi dari resesi sendiri itu apa ya, Kak? Oh ya, mungkin teman-teman Hima atau teman-teman yang lain yang ngambil ekonomi udah kenal inflasi ya. Jadi inflasi itu kita tahu harga barang mengalami kenaikan. Nah, untuk pengertian secara umumnya sih resesi itu ketika ekonomi tumbuh negatif 2 kuartal secara beruntun. Kita tahu ya teman-teman, pandemi COVID-19 kemarin tahun 2020 mengalami ekonomi yang turun lah sebagian besar dari seluruh negara. Menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak karyawan dirumahkan. Tanpa aktivitas dan banyaknya pegawai dirumahkan, juga aktivitas dan mobilitas manusia maupun roda ekonomi pun macet sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Mungkin secara garis besar yang dianggap atau pengertian resesi itu. Oke, Kak, kalau dampak dari resesi sendiri itu ada apa aja ya, Kak? Oh ya, dampak ya. Jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, kebanyakan orang untuk menunda ya kegiatan ekonomi seperti belanja, baik itu kebutuhan sekunder maupun tersier ya terlebih. Jadi mereka atau kita cenderung lebih ke invest atau mungkin menyimpan uang pada saat ekonomi turun. Terus selanjutnya ada inflasi. Seperti yang udah saya jelaskan ya teman-teman, inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi yang berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di sisi lain, produksi barang dan jasa bakal menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena akan memicu pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Adapun yang terakhir, tentu saja tingkat tingginya suku bunga. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, tapi ini membebani debitur dan menyebabkan kredit macet, sehingga banyak yang melakukan pinjaman di bank itu sulit untuk membayar gitu karena tingginya tingkat suku bunga yang mereka dapatkan. Jika terjadi secara besar-besaran, bisa terjadi kolaps pada perbankan ya. Kita tahu ya teman-teman, jadi selama resesi Indonesia kemarin 2020, banyak tuh menjamur bank-bank digital seperti mungkin kalau teman pernah tahu, Bank atau Bank Neo seperti itu. Oke, kalau dampak negatif dari resesi itu banyak banget ternyata ya, Kak. Tapi apakah Iya, resesi ini, ya Kak, apakah ada dampak positifnya Kak atau negatif aja nih Kak? seperti dua ini ya mata poinnya ya. Pasti ada sisi baik, ada juga sisi positif karena menurut saya pribadi resesi itu nggak selalu hal yang negatif. Yang pertama sih tentu saja orang-orang lebih aware ya saat mengelola keuangan pribadinya.
saya mengikuti selama tahun 2020 kemarin sudah banyak yang belajar mengenai tentang investasi, khususnya saham ataupun reksadana. Nah, dari belajar instrumen keuangan bukan hanya kita saja nih yang kuliah di Analisis Efek yang melek gitu. Bahkan orang yang mungkin nggak kuliah di ekonomi pun sudah belajar juga mengenai investasi tersebut. Terus yang kedua tentunya peluang membeli ya. Peluang membeli di sini yang lebih ke saham gitu. Jadi saham-saham yang secara keseluruhan itu kan kita tahu ya teman-teman pada diskon gitu atau turun harganya. Jadi menurut saya itu menjadi peluang sih atau opportunity untuk investor membeli saham-saham yang sekiranya itu memiliki prospek yang bagus ke depannya. Terus yang ketiga di sini dari sisi ini ya teman-teman perusahaan yaitu efisiensi meningkat. Penurunan ekonomi mengingatkan perusahaan untuk membuang kelebihan persediaan dan memotong biaya overhead mereka. Jadi mungkin biaya-biaya yang sekiranya kurang penting mungkin seperti ini ya marketing ya teman-teman. Sekarang kan orang-orang atau kebanyakan perusahaan sudah beralih ke digital marketing ya teman-teman ya, yang serba digital lah melalui perkembangan teknologi yang ada. Mungkin salah satu dampak positif dari resesi sih itu sih menurut saya. Oke, berarti saham-saham itu juga turun ya Kak untuk harga-harganya. Iya, benar secara keseluruhan mengalami diskon. Kalau ada nggak sih Kak sektor yang mengalami kenaikan gitu Kak dalam resesi ini? Tentunya kalau yang mengalami kenaikan pasti ada ya teman-teman ya. Seperti yang menurut saya pribadi ada salah satu sektor nih, sektor saham khususnya ya, yang mengalami kenaikan saat resesi. Yang pertama pastinya teknologi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengalami pembatasan gitu, nggak boleh keluar, harus di rumah gitu selama beberapa hari. Teman-teman pasti lebih sering berbelanja online ya, seperti mungkin lewat Tokopedia atau Bukalapak gitu. Bahkan kalau mau pesan makan, sekarang kan kita bisa GoFood atau mungkin GrabFood. Jadi hal yang sekarang itu lebih berbau digital lah dan lebih praktis gitu. Apalagi kita khususnya sebagai generasi Z gitu kan istilahnya. Terus yang kedua menurut saya sih sektor energi ya teman-teman ya. Saya tahu ya mungkin teman-teman pasti pada ngikutin beritanya ya, yaitu perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan sehingga ada sanksi-sanksi inilah dari negara-negara Eropa gitu, sanksi-sanksi ekonomi ataupun politik ya. Jadi dibalas juga sama Rusia gitu kan, mungkin pembatasan untuk ekspor energinya gitu kan. Jadi banyak sih negara berlomba-lomba ya untuk mencari energi alternatif yang lebih ramah lingkungan gitu seperti tenaga panas bumi, tenaga uap gitu. Jadi salah satunya yang energi. Terus yang terakhir menurut saya sih ada komoditas ya. Kita tahu ya kemarin kan China itu sempat lockdown lagi ya karena katanya ada ini tuh virus baru tuh, virus varian baru yang COVID-19 kalau teman-teman pernah ikutin beritanya. Nah, dibukanya kembali perekonomian Tiongkok ini, saya percaya sih saran untuk ekspor Indonesia, khususnya batu bara kan, Cina itu setahu saya salah satu importir batu bara terbesar lah bagi Indonesia. Ya, menurut saya itu sih sektor yang naik saat resesi. Yang pertama itu ada teknologi, yang kedua energi, terus yang ketiga komoditas. Oke, berarti kalau resesi itu kita masih bisa beli saham-saham di sektor teknologi, energi, dan juga komoditas ya, Kak? Iya, benar salah satunya. Oke. Kalau misalkan kebanyakan sektor itu kan mengalami penurunan, Kak. Nah, kalau misalkan Mm-mm. kita beli sahamnya, Kak, karena harganya udah murah tadi, apakah baik, Kak, untuk jangka panjang atau ada kemungkinan lagi nih, Kak, untuk sahamnya akan terus turun harganya? Oh ya, mungkin kita bahas dulu ya kali ya sektor yang turun ya, khususnya sektor saham ya yang turun akibat resesi. Yang pasti properti ya teman-teman ya. Kan kita tahu ketika resesi orang-orang nggak memprioritaskan untuk beli properti ya. Bahkan untuk makan pun terkadang sulit gitu ya. Jadi saya rasa sih sektor properti jelas akan masuk kategori yang mengalami penurunan harga ya. Sebab properti bukan kebutuhan prioritas di saat resesi.
Terus yang kedua pasti consumer cyclical ya teman-teman ya. Cyclical ini kan menurut saya sangat sensitif ya terhadap perekonomian. Jadi kalau perekonomian baik, mereka juga cenderung naik ya. Kalau misalnya perekonomian turun, juga mengalami penurunan untuk sektor consumer cyclical. Oke, kalau saham-saham yang cocok berarti tadi tuh sektor-sektor yang akan naik itu ya Kak. Apakah kita beli sektor yang akan naik Kak? Berarti kan harganya mahal atau kita beli sektor yang memang harganya turun gitu Kak? Menurut Kakak lebih baik yang mana? Oh ya, sebenarnya sih kita bisa satu cara mudah ya untuk beli saham. Kita pasti ngelihat trennya dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah belajar analisis teknikal ya, seperti downtrend, uptrend, atau sideways gitu kan. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau cari yang peluangnya bagus, pasti teman-teman pasti yang uptrend gitu ya, yang bakal naik gitu. Di sisi lain juga kita ngeliat nih sentimen-sentimennya apa saja gitu. Apakah nanti bakal memiliki prospek yang bagus gitu kan, khususnya terlebih di tahun 2023 ini gitu. Menurut saya sih seperti yang saya sudah singgung tadi ya, ada teknologi, energi, sama komoditas. Mungkin kalau ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman ya, tapi saya pribadi gitu untuk saham yang mungkin bisa teman-teman lihat gitu kan ya. Tapi teman-teman tetap juga ngelihat ya mungkin financial statement-nya atau annual report. Yang pertama sih ada saham ini ya PWR teman-teman. Terus ada DEMA ataupun PT AKR Kopro Tbk itu semua saham energi sih karena saya yakin sih di tahun 2023 ini sektor energi bakal melambung tinggi sih karena mengingat jumlah permintaan untuk energi, khususnya pembangkit listrik itu sedang naik-naiknya. Kalau dalam menghadapi resesi ini Kak, apakah ada solusi yang bisa kita lakukan Kak? Ya, tentu aja ada ya teman-temannya kalau untuk menghadapi resesi ini. Jadi kebanyakan ya, saya masih ingat banget itu akhir Maret 2020 itu kebanyakan investor itu panic selling gitu. Teman-teman kalau udah tahu panic selling itu ketika ada sentimen yang begitu gede terhadap ISG gitu kan. Jadi investor pada jual-jual-jual lah gitu kan. Karena panik akan penurunan ekonomi gitu. Jadi mungkin salah satu kiat cara kita menghadapi ya teman-teman ya resesi itu yang pertama tentu saja tidak gegabah ya teman-teman mengambil keputusan gitu. Bukan berarti karena kita menghadapi resesi, wah ini ada bakal resesi gitu kan. Oh kita akhirnya ngejualin semua saham kita atau mungkin portofolio reksadana kita gitu kan. Sebenarnya sih itu nggak salah juga tapi nggak sepenuhnya benar sih. Karena kan kita perlu mengambil keputusan secara tepat ya teman-teman. Menurut saya sih hindari panic selling gitu kan. Jadi kita juga harus berpikir ke depannya gitu, apakah iya gitu resesi bakal terus-terusan gitu selama 1 tahun kan nggak mungkin juga ya teman-teman. Pasti ada juga membalikan keadaan ekonomi. Karena pada dasarnya investasi kan dilakukan untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Bukan hanya sebulan, 2 bulan, kecuali teman-teman sebagai trader atau yang bersifat jangka pendek gitu. Terus yang kedua, siapkan kas ya teman-teman. Kas di sini maksudnya ya uang gitu, uang uang yang tersedia gitu. Karena ekonomi ini tentunya kita kan nggak tahu ya teman-teman. Pas saja ada kemungkinan-kemungkinan terburuk gitu, amit-amitnya gitu. Kita kena PHK atau kita mungkin masih diberi kesempatan kerja oleh perusahaan tapi mungkin ada pemotongan pendapatan sekian persen gitu. Jadi jangan hanya di saham atau reksadana saja yang uang kita itu all in gitu atau semuanya ya paling tidak kita punya kas lah untuk jaga-jaga gitu. Terus yang terakhir sih menurut saya alihkan ke instrumen yang lebih liquid ya teman-teman. Seperti emas ataupun surat berharga negara ya. Karena kan kalau teman-teman tahu ya surat berharga negara seperti saving bond retail, obligasi retail Indonesia, suku tabungan itu kan surat utang ya teman-teman yang diterbitkan negara dan pembayaran bunganya itu pasti dijamin negara lah, nggak mungkin bakal gagal bayar lah karena dijamin negara. Jadi mungkin teman-teman bisa membeli atau mengalihkan sebagian kas yang atau menganggur itu ke safe haven gitu.
seperti itu sih kiat-kiatnya gitu. Yang pertama ya jangan gegabah lah mengambil keputusan. Terus yang kedua siapkan kas dan ketiga alihkan sebagian dana atau kas yang nggak terpakai atau namanya itu ini uang menganggur ke bagian safe haven gitu. Aset yang Oke, lebih liquid lah. oke, berarti dalam menghadapi resesi ini kita investasinya di banyak instrumen ya Kak, jangan cuma satu ya Kak. Iya benar. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya, jangan menaruh satu investasi itu pada satu buah keranjang gitu. Jadi kita itu harus punya berbagai portofolio lah untuk menghindari penurunan yang mendalam terhadap satu instrumen gitu. Mungkin teman-teman Hima pasti udah pada paham lah mengenai diversifikasi portofolio, udah pada jago lah saya yakin. Oke Kak, kalau kita sebagai masyarakat nih Kak, dalam mencegah resesi, apa aja sih Kak langkah yang bisa kita ambil? Mungkin untuk mencegah resesi ini saya makanya sudut ini ya dari sudut pandang pemerintah mungkin ya teman-teman ya. Karena kan pemerintah yang punya kebijakan fiskal ya untuk setidaknya membantu lah menumbuhkan perekonomian. Yang pertama pasti belanja ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman belanja, ekonomi naik gitu, terus pertumbuhan ekonomi meningkat, jadi kemungkinan resesi mungkin bakal ditunda. Jadi kalau teman-teman, wah lebih baik gue nabung aja gitu. Jadi ketika teman-teman lebih banyak nabung, nabung, nabung gitu kan. Jadi mungkin ekonomi lesu gitu karena nggak ada yang belanja ya teman-teman ya. Tuh, jadi mungkin pemerintah berencana untuk melakukan belanja besar-besaran ya untuk menghadapi ancaman resesi ini, sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Yang kedua, pasti saja teman-teman mungkin pernah mendengar istilah UMKM ya. Jadi tentu saja menurut saya sih pemerintah juga harus membantu UMKM ya. Salah satu sektor yang terdampak resesi. Namun usaha jenis ini memiliki daya tahan lebih baik sih menurut saya dibanding perusahaan besar ketika terjadi krisis karena lingkupnya lebih kecil ya. Jadi perlu adanya bantuan finansial agar kegiatan produksi tetap berjalan. Terus mungkin yang terakhir pemerintah mungkin juga perlu mengembalikan kepercayaan investor ya, khususnya mungkin investor asingnya. Karena kan investor asing melirik Indonesia mungkin apakah mereka ngelihat kita nggak kuat menghadapi resesi atau kita mungkin bakal menghadapi resesi ya itu yang perlu dibangun lagi sama pemerintah yaitu kepercayaan investor. Selain memperkuat daya beli, resesi ekonomi diatasi dengan membuat kebijakan dan proyek-proyek untuk membangun iklim investasi agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya kembali. Jadi ketika ada suntikan lagi nih dari investor asing, tentunya ekonomi kembali menggeliat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman Hima nih mau membantu pemerintah, oh biar kita nggak kena resesi gitu, ya teman-teman Hima, saya khususnya saya sendiri ya, jangan nabung dulu gitu, belanja aja dulu gitu, ya belanjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing juga sih gitu. Jadi menurut saya sih ada tiga ya teman-teman langkah pemerintah ya. Nah, yang pertama itu belanja, terus yang kedua itu membantu UMKM dan ketiga mengembalikan kepercayaan investor. Oke Kak, berarti ya cara-caranya tadi dengan kita memperbesar jumlah belanja kita ya Kak. Iya benar. Jadi teman-teman Hima ditunda dulu nabungnya. Nabung sih tetap nabung ya teman-teman ya. Tapi kita harus bantu pemerintah juga, khususnya saya sendiri gitu. Oke Kak, resesi ini kan berdampak cukup besar ya Kak untuk negara-negara yang mempunyai ketergantungan impor yang tinggi Kak. Mm-mm. Terutama untuk komoditas mungkin primer gitu ya Kak. Nah, Mm-mm. Indonesia ini kan impornya termasuk yang tinggi Kak. Mm-mm. Apakah Indonesia termasuk yang akan terpuruk Kak dalam resesi global? Oh ya, sebenarnya sih kalau teman-teman ngikutin ya berita Bank Indonesia bahkan meramal Indonesia itu ekonominya tumbuh 5% gitu. Menurut saya pribadi sih, koreksi ya kalau saya salah. Saya juga masih belajar ya teman-temannya. Kita di sini sharing aja ya. Menurut saya sendiri sih saat ini masih belum terlihat ya Indonesia akan terkena dampak langsung gitu dari resesi yang mungkin
lebih dulu dirasakan oleh orang-orang yang di US sana ataupun negara Eropa atau Eropa sana gitu. Terlebih ekonomi China ya kan, karena kita mitra dagang terbesarnya salah satunya kan China ya teman-teman. Kembali menggeliat ya karena sudah dicabut tuh lockdown di sana gitu. Tadinya ada varian COVID baru gitu. Apa ya namanya kalau teman-teman tahu? Saya lupa. Dan membuka keran ekspor Indonesia ke negara lain dan menjadi sumber ekonomi tanah air. Pak Jokowi juga akhir tahun kemarin kan sudah mencabut PPKM ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk kegiatan ekonomi di tahun 2023 bakal tidak separah yang 2020 2021 yang karena kita segala hal dibatasin gitu. Jadi apa namanya toko misalnya buka jam sekian dari jam sekian, terus kalau kita transportasi harus ada ini itu gitu kan. Kalau sekarang kan sudah agak dilonggarkan ya teman-teman ya. Dan salah satunya sih juga dari proyeksi Bank Indonesia itu yang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% yang saya baca. Saat ini sih menurut saya Indonesia masih belum sih hantui dari bayang-bayang resesi ya untuk dalam waktu dekat ini. Sebenarnya sih kegiatan impor juga kalau dijaga dengan baik, teman-teman maksudnya tidak berlebihan sih sebenarnya bagus ya. Karena kan ada beberapa kebutuhan ya teman-teman yang nggak bisa dipenuhi dalam produksi suatu negara gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kekurangan produksi suatu barang atau apa ya itu pasti akan dilakukan impor ya teman-teman. Sebenarnya tidak masalah sih asalkan impor itu juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sih. Jadi poin yang saya mau tekanin sih di sini untuk dalam waktu dekat ini sih mungkin Indonesia nggak bakal kena dampak langsung ya teman-teman ya. Resesi yang mungkin negara-negara Barat itu sudah mengalami duluan, khususnya terlebih di tahun 2023 ini. Oke, berarti untuk saat ini malah ada kemungkinan ya Kak untuk ekonomi kita tumbuh. Iya benar. Jadi teman-teman, ayo kita belanja untuk Oke. membantu pemerintah. Oke. Berarti melihat tingkat konsumsi masyarakat kita kan yang tinggi Kak, itu berarti berdampak baik banget ya Kak untuk perekonomian. Iya benar, itu berdampak banget gitu karena apalagi kalau kita misalnya ke UMKM UMKM kecil gitu kan, jadi sangat membantu lah gitu. Jadi ketika ada perputaran uang gitu, roda ekonomi jalan, pendapatan negara juga naik gitu kan. Oke Kak, untuk ekonomi yang sekarang ini Kak, apakah baik nih Kak untuk negara kita melakukan impor dan ekspor atau cuma baiknya ekspor aja nih Kak diperbesar? Atau keduanya Oh salah iya, satu? ya seperti yang udah saya jelasin tadi ya teman-teman ya. Sebenarnya sih impor itu enggak selalu buruk lah gitu kan karena mungkin teman-teman udah tahu juga ya rumus dasar ini ya pendapatan negara ya teman-teman kalau nggak salah itu pelajaran makroekonomi ya. C plus I plus G plus X min M gitu kan, konsumsi, investasi, belanja negara, terus ditambah ekspor dikurang impor gitu. Jadi ekspor impor itu pasti selalu ada ya dalam suatu negara gitu. Nah kita ngelihat ekspor dulu ya teman-teman. Nah yang tadi seperti yang saya jelaskan, China udah membuka ya, mencabut gitu status lockdownnya gitu. Itu sentimen yang positif banget sih buat Indonesia karena kan kita tahu China itu salah satu mitra dagang terbesar lah Indonesia gitu. Bahkan saking besarnya nilai transaksi dagang kita kan sempat tuh kita acuan transaksinya nggak usah USD lagi gitu. Oh kita pakai mata uang negara China aja gitu kan. Jadi salah satu sentimen positif lah untuk ekspor kita gitu. Sementara untuk impor sih menurut saya sih nggak bermasalah juga ya teman-teman ya. Asalkan untuk impor itu tepat sasaran gitu. Mungkin kayak gandum kan, gandum sendiri kan kita di Indonesia setahu saya produksinya mungkin sedikit ya teman-temannya. Jadi kan kita harus impor tuh dari Australia ataupun negara lainnya gitu kan. Yang bisa mungkin dilakukan pemerintah mungkin mengurangi impor yang mungkin kurang sasaran ya teman-teman yang masih bisa diproduksi lah lagi di Indonesia gitu dengan mungkin swasembada pangan atau kita energi terbarukan gitu kan.
seperti itu sih. Jadi menurut saya sih ekspor sama impor tuh harus balance ya teman-temannya, harus seimbang lah gitu kan. Di sisi lain kalau kita misalnya kebanyakan ekspor itu kan kita juga harus harus memperhatikan banyak sekali ya teman-temannya, kayak misalnya kurs mata uang, terus hal-hal instrumen ekonomi lainnya lah gitu. Seperti itu. Oke Kak, kalau untuk bahan pangan kan kita masih impor ya Kak. Mungkin karena untuk apa ya Kak, lahan untuk menanamnya juga berkurang ya Kak. Itu berdampak gitu ya. Ya, jadi menurut saya sih sebenarnya kalau olahan sih nggak terlalu bermasalah ya teman-temannya, karena kan kalau saya sih kalau penanaman pangan itu kan bisa juga hidroponik ya yang dilakukan kayak di Jepang, Singapura gitu. Mungkin pemerintah mungkin perlu memperhatikan inilah kualitas SDM-nya ataupun teknologi yang dipakai gitu. Jadi mungkin pemerintah ngadain sosialisasi gitu, bagaimana sih cara kita membangun swasembada yang baik gitu. Mungkin pemerintah, menurut saya sih harus mempunyai programnya yang kayak gitu ya, atau mungkin kalau misalnya sudah ada programnya mungkin digiatkan lagi gitu secara merata sosialisasinya, sehingga bisa mengurangi lah ketergantungan kita terhadap impor ya gitu. Jadi saya rasa sih mungkin lahan sih nggak bermasalah ya teman-teman. Mungkin kualitas SDM kita atau teknologi yang kita gunakan untuk menanam pangan itu mungkin yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, berarti perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat juga ya Kak, agar kita Iya tahu benar. ya, untuk menanam itu tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional yang zaman dulu. Iya benar. Oke Kak. Nah, kalau untuk ekspor kan kita punya sawit Kak, punya batu bara. Itu Mm. gimana Kak? Angkanya apakah besar atau masih terbilang kecil? Oh ya, menurut saya untuk yang sawit ataupun batu bara ya tadi ya. Kak, sawit dan batu bara. Kalau batu bara sih memang menurut angka ya, saya nggak tahu angkanya persis, tapi pastinya itu besar ya teman-temannya. Karena kita balik lagi yang perang Rusia Ukraina tuh. Jadi kan aliran pipa gasnya itu dari Rusia ke negara Eropa itu kan pada dibatasin tuh. Jadi orang-orang di Eropa sana sudah pada kedinginan gitu. Bahkan pemerintahnya meminta untuk hemat energi lah gitu. Saya ngeliat juga sih beberapa di media juga. Jadi kalau sudah tengah malam tuh beberapa aliran listrik itu yang khusus untuk penerangan jalan itu dimatiin gitu. Saking memang energinya tuh terbatas banget gitu karena sangat besar dampak dari Rusia Ukraina. Jadi mereka ini yang memang jor-joran gitu kan, wah kita harus energi kita bersih itu. Pada akhirnya tetap impor juga gitu batu bara dari Indonesia gitu. Jadi bukan hanya China, Amerika ya. Sekarang negara-negara Eropa juga pada impor batu bara sih juga gitu. Setahu saya juga ini Jepang sama Korea Selatan juga kan mengimpor ya batu bara itu dari Indonesia, yang tadinya sebenarnya dari Presiden Jokowi kan, wah kita tutup keran aja gitu batu baranya gitu. Akhirnya dibuka lagi kan kerannya gitu. Kalau untuk sawit sih ya saya rasa juga sama juga ya teman-teman ya, karena sawit sama batu bara ini salah satu inilah komoditasnya Indonesia lah gitu yang diekspor banyak negara gitu kan. Kita tahu sawit ini banyak lah gitu kegunaannya, bisa nanti dijadikan sebagai apa namanya salah satu bahan kosmetik ataupun yang lainnya gitu. Jadi untuk komoditas yang dua ini memang sangat memiliki prospek yang baik lah untuk setidaknya tahun 2023 ini. Oke Kak, berarti kalau lagi ada perang itu batu bara kita akan naik harganya Kak atau gimana Kak? Ya cenderung naik gitu karena kan demand and supply gitu kan, teman-teman pasti udah pada paham lah itu di luar kepala gitu. Jadi mintaannya yang banyak gitu kan, jadi harganya juga bakal naik juga gitu. Apalagi batu bara Indonesia itu banyak lah diminati gitu. Terlebih orang-orang atau negara Eropa itu cari energi alternatif gitu, karena kalau dia nggak impor dari Indonesia batu baranya ya mereka bakal mati kedinginan gitu di sana gitu, karena ya itu salah satu sumber energi utama mereka sudah dibatasin sama Rusia gitu. Jadi ya kita harapnya sih
di seluruh dunia damai-damai aja ya teman-teman ya. Ya semoga perang yang berkepanjangan ini inilah bisa berakhir secara damai lah. Jadi nggak ada korban yang jatuh lagi dari atau meninggal dari perang ini. Oke Kak, jadi walaupun dampaknya negatif banget untuk negara-negara luar, masih ada dampak positifnya juga ya Kak, walau ya cuma kenaikan harga batu bara seperti itu. Iya benar. Jadi nggak selamanya sesuatu itu punya hal yang negatif sih. Pasti ada sisi positifnya gitu. Jadi ya kita bersyukurlah di Indonesia ini gitu. Jadi sumber energi melimpah gitu kan. Terlebih kita nggak pernah ngerasain kedinginan gitu. Walaupun kita mungkin salah satu dari kita pengen ngerasain gimana sih nyentuh salju itu gitu kan. Ya bersyukurlah kita di Indonesia gitu yang energinya itu melimpah ruah. Oke, kalau tadi kan Kakak jelasin ya Kak, kalau resesi itu terjadi kalau pertumbuhan ekonominya itu menurun dalam 2 kuartal berturut-turut Kak. Iya benar. Untuk perekonomian Indonesia saat ini tuh gimana Kak? Oh ya, seperti yang sudah saya singgung tadi ya teman-teman ya. Bank Indonesia kan memproyeksikan nih Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini di atas 5% gitu. Jadi menurut saya sih dengan dicabutnya juga ya kebijakan PPKM itu masyarakat sudah mulai ini nih berani gitu untuk belanja gitu. Yang tadinya mungkin wah nabung-nabung kita simpan aja uangnya kalau misalnya ada keadaan darurat. Oh jadi udah mulai berani belanja gitu bahkan belajar tentang instrumen investasi gitu yang mungkin juga bisa melawan inflasi gitu. Jadi uang mereka itu nggak tergerus sama inflasi dan kepercayaan investor sih teman-teman ya juga. Karena kan kita juga negara ini butuh namanya modal asing ya teman-teman ya. Jadi gimana sih caranya negara itu biar investor itu ngelirik Indonesia ini sebagai wah salah satu tempat investasi yang inilah menarik gitu. Jadi ya salah satunya sih kayak misalnya stabilitas politik ya teman-teman ya. Lagi tahun 2024 kan mau ini nih pemilu nih. Jadi gimana sih negara itu atau pemerintah bisa ngejaga lah stabilitas politik gitu. Jangan sampai nanti ada yang demo ricu, terus ada berjatuhan korban atau apa hal-hal yang seperti itulah yang harus dijaga ya teman-teman sehingga negara ini paling enggak inilah aman lah dari hal-hal yang seperti itu. Ketika negara Indonesia sudah dianggap stabil politiknya enggak bukan tidak mungkin ya teman-teman untuk dana asing itu masuk ke Indonesia gitu. Dan terlebih lagi kita-kita ini sih yang sebagai generasi Z ya saya yakin juga udah banyak belajar tentang investasi atau gimana sih paling enggak roda ekonomi itu berjalan gitu. Jadi marilah kita bantu gitu ya teman-teman pemerintah gitu untuk menggeliatkan kegiatan ekonomi ini gitu. Ya kita pasti ini ya teman-teman yang nabung gitu. Karena kan kita juga perlu investasi juga gitu ataupun dana darurat ya teman-teman ya. Terlebih dari itu ya marilah kita bantu UMKM ya teman-teman. UMKM kan sekarang udah banyak menjamur apalagi banyak juga startup-startup yang muncul ya di Indonesia ini. Yang penting bagaimana sih negara itu sih terlebih yang sebagai pemegang kebijakannya untuk menjaga stabilitas lah di negara itu sendiri sih. Itu sih teman-teman. Oke Kak, kalau di tahun lalu kan ada isu tentang 2023 itu ada resesi Kak. Mm-mm. Nah, tapi kalau sekarang kayak masih baik-baik aja ya Kak ekonominya. Iya benar. Jadi menurut saya sendiri sih masih terlepas lah dari bayang-bayang mungkin Indonesia bakal resesi lah apalah gitu. Bahkan Bank Indonesia sendiri optimis gitu kalau ekonomi Indonesia itu bakal tumbuh positif gitu. Jadi kita teman-teman harus optimis lah jangan ketakutan itu menjadikan kita itu apa namanya wah nggak berani keluar dari zona nyaman gitu kayak misalnya kita mau investasi tapi takut resesi atau apa ya sepertinya janganlah kayak gitu, gitu. Karena pada dasarnya mungkin pada dasarnya menurut saya sih investasi itu bisa melawan resesi gitu teman-teman kalau kita paham terhadap instrumen apa yang kita investasi ini.
Oke, tapi kan ini masih awal tahun ya, Kak. Masih Heeh. baik-baik aja. Apakah nanti di akhir tahun ada kemungkinan perekonomian kita turun atau menurut Kakak gimana ya, Pak? Apakah akan terus naik? Oh ya, kita nggak berdoa ya teman-temannya Indonesia itu eh, pertumbuhan ekonominya turun ya, khususnya untuk tahun ini gitu. Amit-amit Indonesia masuk resesi lah gitu. Jadi kita berharap sih memang ya, seperti yang tadi saya bilang ya, perlu kita jaga stabilitas negara ini, khususnya stabilitas politik lah gitu. Jadi jangan karena ada isu pemilu kita terpecah belah lah gitu. Oh silakan mungkin ini indah pilihannya, oh ini calon ini gitu. Terus temannya indah ini calon ini gitu. Janganlah kita saling terpecah belah gitu kan, karena hanya pilihan politik kita itu berbeda gitu. Yang kayak gitu udah nggak zaman lagi lah teman-teman gitu. Kita harus nggak menghargai lah perbedaan. Jadi kalau dari kita sendiri sudah bisa mungkin membantu pemerintah, saya yakin juga mungkin stabilitas politik di negara ini akan baik-baik saja ya teman-teman. Dan stabilitas politik yang baik pasti orang-orang merasa oh ini aman gitu ya, nyaman. Jadi orang-orang mungkin pada mau mungkin berdagang, berjualan gitu. Jadi kan nggak takut ya teman-teman ya. Selama juga ada pembeli gitu kan. Jadi kita balik lagi sih gitu, jangan pelit-pelit sama diri kita sendiri gitu. Ada kan yang pelit banget gitu kan, saya jajannya segini aja deh dalam seminggu gitu. Sebenarnya nggak baik juga sih teman-teman gitu. Sebenarnya self reward itu juga dibutuhkan gitu teman-teman. Mungkin kita sudah belajar seharian atau mungkin sudah bekerja seharian, ya nggak salah sih kita membelanjakan sesuatu yang baik buat diri kita sendiri gitu. Nggak ada salahnya kita juga sekali-sekali kita makan enak gitu kan. Sekali-sekali belanjalah untuk membantu perekonomian gitu negara. Jadi kalau misalnya sepanjang tahun ini atau selama tahun 2023 dari Januari sampai Desember, kalau misalnya negara kita ini stabil, nggak ada perpecahan gitu, politik, sosial budaya, atau mungkin ekonominya jalan terus, bukan nggak mungkin sih kita tuh tumbuh positif gitu, bahkan mungkin tumbuh di atas 5% gitu, kalau memang belanjanya itu jor-joran gitu. Jadi ya kita berdoa aja lah gitu, semoga semuanya baik-baik aja gitu. Tapi jangan lupa juga kita tuh harus sediain dana darurat ya teman-teman. Jadi dana darurat itu semua orang pasti butuh gitu, karena kita kan nggak tahu ya teman-teman nanti di masa yang akan mendatang mungkin kita ada apa gitu kan, mungkin misalnya kita jalan terus mobil kita tabrak mungkin amit-amit ya teman-temannya, terus ya mungkin gitu namanya perbaikan mobil bisa dari dana darurat kalau misalnya teman-teman nggak pakai asuransi gitu. Jadi buat teman-teman khususnya yang mahasiswa nih, sisihin lah buat dana darurat ya teman-teman, ya sekitar 100.000, 50.000 lah gitu. Yang penting ketika teman-teman butuh di saat yang genting dan teman-teman nggak tahu hal itu, ya teman-teman ada pegangan cash gitu. Jadi menurut saya juga dana darurat itu jangan teman-teman ini ya taruh di saham atau deposito, ya teman-teman taruh di ini aja perbankan konvensional aja atau mungkin perbankan syariah gitu. Karena kan kalau teman-teman butuhnya hari itu terus teman-teman cairnya di saham kan harus T+2 ya teman-teman. Jadi harus nunggu lagi gitu. Deposito juga gitu ada ketentuannya lah untuk mencairkan dana. Jadi siapkanlah dana darurat untuk tahun 2023 ini, dan ada baiknya dana darurat itu yang bisa ditarik langsung ya teman-teman ya, baik itu perbankan konvensional atau perbankan syariah. Poin saya sih selama negara ini atau di tahun ini Indonesia ini baik-baik saja, saya yakin sih untuk ekonominya bakal bertumbuh positif. Beda ceritanya mungkin kalau misalnya negara kita nggak stabil atau apa, itu kemungkinan kita ada ini di bawah 5% sih. Tapi kalau untuk resesi sih menurut saya sih masih belum ya teman-teman ya. Paling nggak untuk sampai saat inilah. Oke, kalau untuk perekonomian kita berarti masih aman ya, Kak? Iya benar, masih ya alhamdulillah baiklah dibandingkan mungkin negara-negara yang lain gitu. Kalau ekonomi global gitu, Kak, apakah lagi terpuruk nih, Kak, sekarang atau sama-sama tumbuh baik? Oh ya, saya juga sempat ngebaca ya tadi untuk
tahun 2023, mungkin kalau teman-teman udah baca juga bisa koreksi saya kalau salah ya. Kalau untuk global itu tumbuhnya 2,3% ya teman-teman ya, secara keseluruhan. Sebenarnya sih kalau untuk dikatakan baik-baik saja sih, ekonomi global baik-baik saja ya teman-temannya, tidak separah yang 2020 2021 gitu, karena kita tahu ya, misalnya saja mungkin teman-teman yang kalau pulang kampung berpergian pakai pesawat ya, jadi orang-orang sekarang sudah banyak lah gitu menggunakan transportasi pesawat ya, maksudnya lalu lintas udara itu sudah sepadat kayak dulu gitu yang 2019 gitu, walaupun nggak sepadat yang 2019 gitu. Jadi orang-orang sudah merasa wah ini kayaknya new normal gitu untuk orang-orang gitu. Khususnya ini ya, orang-orang di seluruh dunia ya. Jadi untuk ekonomi global sih menurut saya sih ini ya, masih ada sentimen positif ya, masih ada kepercayaan kalau untuk ekonomi itu bakal tumbuh positif ya, karena orang-orang juga udah pada mulai belanja gitu, sudah nggak takut lagi lah untuk membelanjakan uangnya gitu. Oke, berarti masih ada kesempatan untuk bertumbuh positif juga ya, Kak. Iya benar. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa saham-saham untuk ya dari sektor teknologi, energi dan juga komoditas itu kemungkinan mengalami kenaikan dalam resesi ini, sedangkan untuk sektor properti itu bisa mengalami penurunan. Oke, untuk pemerintah melakukan cara-cara untuk mencegah resesi ini dengan cara memperbesar belanja, membantu UMKM dan juga mengembalikan kepercayaan investor. Oke Kak, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Sampai di sini dulu podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Rifki buat waktu dan juga kesempatannya Kak udah bisa hadir dalam podcast kali ini menjadi narasumber. Terima kasih atas ilmunya. Kak udah mau berbagi ilmu kepada kita, khususnya kepada teman-teman Hima AE. Oke teman-teman, jangan lupa pantengin terus channel YouTube dan juga konten-konten kita karena masih banyak bahasan menarik yang akan kita bahas nanti. Jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. See you in the next Hima AE podcast session. Terima kasih Kak Rifki. Ya, makasih teman-teman.